بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di kajian malam di malam hari ini, di malam Sabtu. Ya, seperti biasa di setiap malam Sabtu ada kajian spesial malam, yakni talaki, tahsin tilawah dan qiraah Quran interaktif, tentunya hanya di Ahsan TV. Insyaallah seperti biasa kita ditemani oleh guru kita, narasumber kita, Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Insyaallah pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, hari ini, malam hari ini, pembahasan kita adalah tetap masih merujuk kepada kitab Tuhfatul Atfal. Insyaallah akan membahas bait ketiga sampai bait kelima insyaallah. Kemudian nanti di talaki akan kita talaki surat Al-Qiyamah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, sebelum kita memulai acara talaki di malam hari ini, terlebih dahulu kita sapa narasumber kita, guru kita yang kali ini beliau berada di Yogyakarta, tidak bisa hadir di Ahsan TV karena kesibukan beliau, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk berbagi faedah ilmu tajwid untuk kita sekalian. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Ustaz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz malam hari ini? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik, thayyib, masya Allah. Syukran jazakallah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan antum. Kami berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum, keluarga, dan senantiasa memberikan keberkahan dalam ilmu dan dalam usia antum semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, hari ini insyaallah malam hari ini pembahasan kita di bait ke-3 sampai bait ke-5. Sahih Ustaz? Betul insyaallah. Ya insyaallah, dan talaki surat Al-Qiyamah. Baik, insyaallah pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, insyaallah nanti kami mengundang antum semuanya ya, tentunya di sesi talaki untuk menyetorkan hafalan antum di surat Al-Qiyamah insyaallah. Dan tentunya di malam hari ini juga ada pembahasan yang menarik, yakni Syarah Tuhfatul Atfal di bait ketiga sampai bait kelima. Kami mengingatkan kembali bagi antum yang belum memiliki kitabnya, kitab Syarah Tuhfatul Atfal, ya insyaallah silahkan bisa menghubungi redaksi Ahsan TV. Nanti insyaallah teman-teman Ahsan TV bisa membantu antum untuk penyediaan buku yang sangat bermanfaat ini. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ya karena waktunya sudah cukup sore, kita langsung memulai saja ya pembahasan tentang Tuhfatul Atfal bait ketiga sampai bait kelima. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkuran. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali di acara yang kita cintai ini, yaitu talaqi, tahsin tilawah dan qiraah Al-Qur'an interaktif di Ahsan TV ini insyaallah pada 1,5 jam mendatang insyaallah.
Dan kita akan lanjutkan pada malam hari ini insyaallah pembahasan tentang kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Kitab yang sudah menjadi referensi wajib bagi para pembelajar ilmu tajwid, yang selayaknya setiap orang yang mempelajari ilmu tajwid hendaklah mengetahui kitab ini, mempelajarinya, bahkan juga menghafalkan bait-bait syairnya insyaallah, yang insyaallah akan sangat bermanfaat sekali. Baik. Dan kita sampai pada bait yang ketiga. Kita akan bahas 3 bait pada malam hari ini, yaitu bait ketiga, 4, dan 5 insyaallah. Pada bait yang pertama kemarin, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sudah memperkenalkan dirinya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Bahwa nama beliau adalah Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Kemudian bait yang kedua, alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala, membicarakan tentang salawat, hamdalah maksudnya, dan juga salawat. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga ini berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwin wal mududi. Wa ba'du, adapun selanjutnya, hadha an-nazmu, nazam ini, lil muridi, bagi orang yang menginginkan, fin nuni wat tanwini, pada pembahasan nun maksudnya nun sukun, dan juga pembahasan tanwin, wal mududi, serta pembahasan mad. Baik. Sehingga dari bait tadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bait yang ketiga ini membahas tentang apa? Inti dari bait ketiga ini adalah tentang untuk siapa buku ini dikarang dan juga apa isinya. Untuk siapa itu buku ini dikarang? Yaitu untuk orang yang menginginkan saja. Orang yang menginginkan, murid. Nah, ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, para murid. Itu murid artinya dari arada yuridu iradatan muridun. Nah, arada yuridu artinya menginginkan, ingin. Murid itu adalah subjeknya, fa'ilnya, orang yang menginginkan. Sehingga seorang yang mengaku sebagai murid hendaklah dia punya rasa ingin tahu dan juga ingin bisa. Dia menginginkan pengetahuan yang dia pelajari tersebut dan ingin bisa untuk menerapkannya insyaallah. Nah, itulah. Tapi apabila ada seorang yang mengaku murid, dia tidak ada rasa keinginan sama sekali, tidak tertarik dengan ilmu yang ia pelajari, juga tidak ingin bisa mempelajari dan juga mengamalkan apa yang dia pelajari, tentunya bukan murid yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya finnuni wat tanwini wal mududi. Maksud dari orang yang menginginkan pembahasan di bidang ilmu tajwid, khususnya pada pembahasan hukum-hukum nun sukun dan tanwin sampai pembahasan tentang mad. Nah, jadi Tuhfatul Atfal ini isinya apa sih? Isinya adalah tentang hukum-hukum bacaan. Bukan berisi tentang bagaimana memfasihkan huruf. Tidak ada pembahasan tentang makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, tebal dan tipis, tidak ada. Itu ada pada Muqaddimah Jazariyah, pada karangan dari Al-Imam Ibnul Jazari di Jazariyah. Adapun Tuhfatul Atfal ini isinya adalah bagaimana kita mentajwidkan hukum-hukum bacaan. Jadi kalau ada satu huruf bertemu dengan huruf yang lainnya, bagaimana hukumnya? Nun sukun bertemu dengan huruf ain misalkan, apa hukumnya? Nah, jadi pembahasannya adalah tentang hukum-hukum bacaan. Hukum bacaan apa saja yang ada di dalam Tuhfatul Atfal ini? Sebenarnya ada banyak, bukan hanya nun sukun dan tanwin sampai mat saja, tapi nun sukun dan tanwin, kemudian nun tasydid, mim tasydid, kemudian mim sukun, kemudian ada pembahasan tentang lam sukun, baik itu lam ta'rif, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, kemudian juga lam fi'il, lam pada kata kerja, lam sukun pada kata kerja. Kemudian ada juga pembahasan tentang lain, mutaqaribain, mutajanisain, ya, pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya, kemudian berdekatan makhrajnya, kemudian juga sama makhrajnya namun beda sebagian sifatnya. Nah, nanti ada yang dibaca sebagai idgham. Kalau berjauhan nanti mutabaidain, itu yang dibaca dengan izhar. Baik. Kemudian pembahasan tentang aqsamul mad, jenis-jenis mad. Jadi pembagian mad ada yang asli, ada yang far'i. Kemudian tentang ahkamul mad, hukum-hukum mad far'i, ada yang wujub, ada yang jawaz, ada yang luzum. Ada yang dibaca panjangnya itu wajib di atas 2 harakat, ada yang dibaca panjangnya boleh 2 ataupun lebih dari 2 harakat, ada yang dipanjangkan dengan harus 6 harakat. Nah, sampai dengan penutup nanti. Jadi sebenarnya ada banyak hukum-hukum bacaan pada
pada kitab Tuhfatul Atfal ini hanya saja Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau meringkas saja. Jadi tidak menyebutkan finnuni wa tanwini, kemudian wan nuni wal mimil musyaddadataini, wal mimis sakinati, walamit ta'rifi, walamil fi'il, tidak. Nanti kepanjangan kalau seperti itu. Maka ikhtisaran untuk meringkas saja, beliau sebutkan finnuni wa tanwini wal mududi. Baik, jelas insyaallah ya. Jadi bait ketiga intinya tentang untuk siapa bait ini atau buku ini dikarang dan apa isinya. Baik. Kita akan kembali pada kata wa ba'du dan selanjutnya. Kita sering membaca atau mendengar amma ba'du. Orang khatib tatkala dia memuji Allah Subhanahu wa taala misalkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya sampai nantinya mengucapkan amma ba'du. Adapun selanjutnya disebut apa ini kalimah wa ba'du atau amma ba'du? Disebut sebagai faslul khitab, yaitu pemisah pembicaraan. Ya, intiqal untuk pindah dari suatu uslub ke uslub yang lain atau untuk memisahkan antara muqaddimah dan juga apa? Isi pembahasannya. Nah, jadi setelah beliau memperkenalkan diri, kemudian juga beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini muqaddimah dulu. Baik, baru kemudian adapun selanjutnya baru kemudian membahas isi buku ini apa sih? Oh, ini bukunya isinya adalah tentang hukum-hukum bacaan. Baik. Ini namanya apa tadi? Bahwa itu tadi faslul khitab, pemisah pembicaraan. Hadzal nazmu, nazam ini. Nazam itu adalah karangan yang berbentuk bait syair. Jadi nazam ya itu masdar. Adapun maknanya adalah maf'ul, yaitu manzumah. Karangan yang tersusun dengan rapi. Nah, karangan yang tersusun dengan rapi, manzumah. Kita sering mendengar nazam atau manzumah. Apa itu? Karangan yang berbentuk bait syair yang tersusun dengan rapi. Ada polanya. Nah, bahkan nanti ada ilmunya sendiri tentang penyusunan bait syair ini. Namanya ilmul arub. Baik, bagaimana kita menyusunnya? Ada kaidah-kaidahnya, ada baharnya nanti. Baik, supaya nantinya apakah polanya itu AA begitu ya? Kalau sajak di dalam bahasa Indonesia kan, atau AB begitu ya. Nah, contohnya dalam Tuhfatul Atfal ini yaqulu radi rahmatil ghafuri. Baik, ri dauman Sulaimanu huwal jamzuri, ri. Jadi ri dengan ri. Oh iya. Alhamdulillah musalliyan ala la Muhammadin wa alihi wa man tala la. Baik. Jadi ada polanya la. Ini namanya apa? Bait syair, nazam. Karangan yang berbentuk bait syair yang tersusun dengan rapi. Jelas sampai sini insyaallah. Lawan dari nazam adalah nathar. Jadi an-nathru nun ta ra. An-nathru nun ta ra maknanya adalah uraian. Jadi karangan yang bukan berbentuk bait syair, ya paragraf bentuknya begitu. Seperti misalkan usul salatah, seperti karangan-karangan yang lain yang bukan berbentuk manzumah, yang berbentuk apa? Bait syair. Mafhum sampai sini insyaallah. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Nah, sudah. Untuk bait 3 semoga bisa difahami bahwa isinya adalah tentang untuk siapa buku ini dikarang dan isi pembahasannya apa saja. Baik. Sekarang kita lanjut kepada bait yang keempat. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-Mihiyyi dzil kamali. Sammaituhu. Saya menamainya maksudnya huruf ha di sini, dhamir ha di sini kembali kepada siapa? Kembali kepada an-nazm. Saya menamai nazm ini bi tuhfatil atfali, namanya adalah tuhfatul atfal. Tuhfatul atfal, tuhfah itu artinya hadiah, bingkisan. Al-atfal adalah jamak dari at-tifl, anak-anak. Baik. Jamak dari at-tifl artinya anak-anak. Sehingga tuhfatul atfal maknanya adalah hadiah atau bingkisan untuk anak-anak. Samaituhu bi tuhfatil atfal an syaikhina al-Mihiyyi dzil kamali. An syaikhina, dari guru kami al-Mihiyyi yang bernama Nuruddin Ali Al-Mihi. Namanya adalah Nuruddin Ali Al-Mihi. Baik. Dzil kamali, yang memiliki kesempurnaan. Baik. Jadi ini menarik bait ini. Ada sedikit yang harus kita bahas tentang dzil kamali. Maksudnya yang memiliki kesempurnaan itu seperti apa sih? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menggambarkan bahwa gurunya Al-Mihi ini
adalah orang yang memiliki kesempurnaan. Nah, kita nanti akan bahas perkataan para ulama terkait dengan kata dzil kamali di sini. Tapi kalau kita bisa uraikan bahwa bait ini inti pembahasannya adalah tentang apa? Tentang nama kitab ini dan sumbernya. Jadi nama kitabnya adalah Tuhfatul Atfal, kemudian sumbernya adalah dari guru beliau yang bernama Nuruddin Ali Al-Mihi. Jelas ini insyaallah. Jadi intinya tentang apa? Tentang nama kitabnya yaitu Tuhfatul Atfal dan sumbernya yaitu dari Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Samaituhu bi Tuhfatul Atfal. Kita akan membahas tentang makna dari Tuhfatul Atfal. Beliau menamainya dengan Tuhfatul Atfal. Baik. Kok bisa bingkisan atau hadiah untuk anak-anak padahal yang mempelajarinya bukan anak-anak saja? Apa makna dari al-atfal di sini? Para ulama membahasnya bahwa maksud dari al-atfal itu ada dua. Bermakna hakiki, memang hakikatnya untuk anak-anak, ya, anak-anak dari segi umur, begitu kan? Yang masih kecil, anak kecil, artinya orang yang pemula di dalam kehidupannya. Nah, seorang anak-anak itu adalah yang baru, yang pemula di dalam kehidupan ini. Maka namanya apa? Al-atfal, anak-anak. Bermakna hakiki yaitu anak-anak dari segi umur, atau bermakna majazi, hiasan. Maksudnya adalah pemula di dalam ilmu tajwid. Meskipun dia sudah tua, tapi kalau dia masih baru belajar ilmu tajwid, maka dia diibaratkan seperti anak-anak. Begitu ya. Anak-anak itu adalah orang yang baru belajar tentang ilmu kehidupan. Sama juga dengan al-atfal, para pemula yang baru belajar tentang ilmu tajwid. Aku insyaallah, jadi bisa bermakna hakiki, memang benar untuk anak-anak, atau bermakna majazi, maksudnya adalah pemula. Sebagaimana yang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sebutkan sendiri dalam syarah beliau dalam kitab Fathul Aqfal, yaitu adalah al-mubtadi', para pemula. Di dalam ilmu tajwid ini misli atau amtali, seperti saya ini. Dan ini menunjukkan ketawadhuan beliau. Beliau dengan tawadhu'nya memisalkan para pemula itu ya seperti saya. Padahal beliau syekh besar. Apalagi kita. Maka ini mempelajari tentang ketawadhuan beliau. Bagaimana beliau menganggap bahwa dirinya ini masih pemula, bukan orang yang sudah mahir. Masya Allah. Tapi tentunya beliau adalah syekh besar, seorang yang mahir tentunya. Baik. Jadi ini makna dari Tuhfatul Atfal ya. Kenapa matan Tuhfatul Atfal ini cocok untuk anak-anak? Kenapa? Apa jawabannya? Nah, nanti mungkin bisa ada yang menjawab ya, teman-teman sekalian yang mengikuti. Kenapa matan Tuhfatul Atfal ini cocok untuk anak-anak? Apa sih alasannya? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa matan Tuhfatul Atfal ini cocok untuk pemula? Meskipun dia tua, tapi karena pemula dari pelajaran ilmu tajwid, kenapa kok cocok belajar Tuhfatul Atfal ini? Enggak kitab lain saja gitu ya. Apa alasannya? Sebutkan aja alasannya. Bagi yang benar jawabannya, yang tepat, insyaallah kita akan berikan hadiah insyaallah. Baik. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syekhina Al-Mihi dzil Kamali. An Syekhina, dari guru kami. Dari guru kami, Masya Allah. Al-Mihi, namanya adalah Nuruddin Ali Al-Mihi. Al-Mihi, sebagian nuskhah dituliskan dengan Al-Mayhi. Tapi yang lebih tepat adalah dengan mengkasrahkan huruf mim, yaitu Al-Mihi. Yang betul adalah Al-Mihi, nisbah kepada daerah namanya Mih, Al-Mih di Mesir sana. Baik. An Syekhina Al-Mihi dzil Kamali. Kita sudah sebutkan kemarin bahwa di antara guru Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu yang paling terkenal ada dua, yaitu Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi dan juga Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi dan juga Syekh Mujahid Al-Ahmadi. Syekh Mujahid Al-Ahmadi adalah syekh atau guru beliau yang memberikan julukan kepada beliau dengan Al-Afandi, orang yang memiliki kemuliaan. Nah, orang yang terpandang. Kalau Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi ini adalah yang paling banyak beliau ambil faedahnya, khususnya di dalam kitab tajwid beliau ini, yaitu
Tuhfatul Atfal, bahwa beliau nukil semua faedah ilmu yang ada pada Tuhfatul Atfal ini dari guru beliau yang bernama Nuruddin Ali Al-Mizzi. Baik. Dzil Kamali, Masya Allah. Kita akan bahas kalimat penting yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu yang memiliki kesempurnaan. Waduh. Di sini beliau menggambarkan bahwa gurunya itu adalah orang yang sempurna. Begitu ya. Kemudian langsung ada bantahan tentunya, bahwa kesempurnaan hanya milik Allah saja. Tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Begitu kan? Oh iya. Sehingga sebagian ulama ada yang menggolongkan perkataan beliau ini termasuk dari perkataan yang ghulu, berlebih-lebihan. Ya benar, memang gurunya hebat. Akan tetapi jangan sampai menganggap bahwasanya manusia itu sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, ini menurut sebagian ulama yang menganggap perkataan beliau ini adalah perkataan yang ghulu. Karena memang bahwa kesempurnaan adalah milik Allah semata. Manusia tidak ada yang sempurna. Baik. Adapun golongan yang kedua, mereka berpendapat bahwa perkataan beliau ini bukanlah suatu perkataan yang berlebihan atau ghulu. Kenapa demikian? Dikarenakan al-kamal, kesempurnaan itu ada dua. Ada kamalul mutlak, kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang absolut, yang itu sepakat hanya milik Allah saja. Benar, yang sempurna itu hanya Allah saja, itu kamalul mutlak, kesempurnaan yang absolut dari semua sisi, begitu ya. Akan tetapi ada yang disebut dengan kamalun nisbi, yaitu kesempurnaan yang relatif, yang hanya ada pada sisi tertentu saja. Mungkin seseorang itu sempurna di suatu sisi, tapi kurang di sisi yang lain. Nah, mungkin orang itu disebut sebagai perfect. Nah, kan kita sering ya mendengar, wah perfect sekali ini, gitu ya. Sempurna sekali ini. Itu maksudnya adalah sempurna pada satu sisi, tapi dia tidak sempurna pada sisi yang lain. Beliau ini memuji gurunya bahwa gurunya itu hebat, mantap, perfect gitu ya. Di bidang ilmu qiraat ini dan ilmu tajwid ini. Namun bisa jadi di ilmu yang lain seperti misalkan ilmu faraid mungkin lemah dan sebagainya. Sehingga ada sabda Nabi SAW, kamula minar rijali katsir. Ya, yang sempurna dari golongan laki-laki itu banyak. Adapun walam yakmul minan nisa'i illa, tidak ada yang sempurna dari golongan perempuan kecuali yang disebutkan di situ adalah Asiyah, imra'atu Fir'aun, kemudian Maryam, dan juga kesempurnaan Aisyah dari seluruh perempuan adalah sebagaimana kesempurnaan at-tarid ala sa'iril ta'am. Sebagaimana at-tarid itu maksudnya adalah bubur, atau dia adalah sayyidul idam. Dia adalah bosnya lauk gitu ya, bosnya lauk daripada lauk-lauk yang lain. Baik. Artinya Aisyah juga diibaratkan sebagai perempuan yang sempurna juga. Tapi ini kesempurnaan dari segi apa? Sifat kemanusiaan yang hanya ada pada sisi tertentu saja. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini terkait perbedaan pendapat para ulama tentang perkataan beliau dzil kamali. Ada yang mengatakan itu ghulu, berlebih-lebihan, dikarenakan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Golongan yang kedua ada yang mencari celah dengan husnudzon bahwa ini bukan perkataan yang ghulu, akan tetapi ada penjelasannya bahwa kesempurnaan yang dimaksud bukan kesempurnaan mutlak, akan tetapi kesempurnaan yang nisbi, yang hanya ada pada sisi tertentu saja. Wallahu a'lam. Jelas sampai sini insyaallah. Ini bait yang keempat. Adapun bait yang kelima kita selesaikan. Arju bihi ayan fa'al tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Arju bihi, saya berharap dengan adanya nazam ini. Saya berharap dengan adanya nazam ini. Ayan fa'al tullaba, dapat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. At-tullab jamak dari talib. At-tullab jamak dari at-talib. Baik. Arju bihi ayan fa'al tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Dan saya berharap nazam ini al-ajra, mendatangkan pahala. Jadi mendapatkan pahala, wal qabula, dan diterima, wat thawaba, dan mendapatkan balasan yang baik. Nah, ajar tadi apa? Pahala. Kemudian qabul itu artinya diterima. Kemudian at-thawab itu artinya adalah balasan yang baik. Baik.
Ada harapan beliau di sini. Bait kelima intinya adalah tentang harapan beliau. Harapan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bahwa buku ini bermanfaat. Dan alhamdulillah beliau kabulkan. Buktinya apa? Sampai hari ini kitab Tuhfatul Atfal dipelajari oleh banyak pembelajar ilmu tajwid. Seorang yang belajar ilmu tajwid kalau tidak tahu Tuhfatul Atfal itu tidak afdal. Ya, pasti dia tahu Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Bermanfaat. Wal ajra, dan beliau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wal qabula, dan diterima di sisi Allah, kemudian diterima di sisi manusia. Terbukti bahwa dari sekian banyak karangan di bidang ilmu tajwid yang diterima di sisi manusia adalah Tuhfatul Atfal ini. Bahkan wajib Tuhfatul Atfal dan Jazariyah, begitu kan? Adapun kitab-kitab yang lain masih ada yang mengenal dan banyak yang tenggelam, banyak yang tidak mengenalnya. Nah, dan ini menunjukkan bahwa Tuhfatul Atfal itu diterima di sisi manusia. Wathawaba, dan mendapatkan balasan. Nah, ada yang menarik di sini. Al-ajr itu artinya pahala, at-thawab artinya balasan. Apa bedanya ajr dan thawab? Ada beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah bahwa al-ajr itu adalah balasan yang diberikan setelah amal. Ya, muqabil al-amal. Kita kerja dulu baru kemudian dikasih upah, kan gitu ya. Makanya sering upah dalam bahasa Arab itu artinya apa? Atau dalam bahasa Arab itu apa? Al-ujrah. Ujrah, upah, gitu ya. Seorang ketika dia bekerja, kerja dulu baru kemudian dikasih gaji, kasih upah, ya. Itu namanya ujrah, ajr. Maka ajr, pahala, maksudnya adalah balasan yang diberikan setelah kita apa? Bekerja terlebih dahulu, beramal terlebih dahulu. Adapun at-thawab, at-thawab itu maksudnya adalah balasan yang diberikan secara percuma, secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena sifat ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tanpa kita apa? Beramal terlebih dahulu. Itu at-thawab. Baik. Jadi bedanya ajr dan at-thawab dari sisi apa? Dari sisi bahwa ajr itu diberikan setelah kita beramal terlebih dahulu, sedangkan at-thawab itu bahkan kita tidak beramal pun Allah beri. Itu namanya ihsan, sifat Allah. Atau yang kedua bahwa ajr itu adalah hak kita ketika kita beramal, kemudian Allah berikan ganjaran kepada kita secara penuh. Gampangnya, ilustrasinya saat kita bekerja, kemudian diberikan gaji. Nah, gaji kita itu namanya ajr. Kemudian kalau dapat bonus, nah itu namanya thawab. Nah, misalkan gaji kita 1 juta misalkan ya. Kemudian ditambahi dengan 500.000, itu namanya apa? 500.000-nya adalah thawab. Jadi bonusnya. Nah, sedangkan 1 jutanya tadi ajrnya. Begitu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah bahwa al-ajr itu khusus. Kalau disebut ajr, pahala itu pasti baik. Karena dia khusus untuk yang baik saja. Baik, namanya ajr. Lawannya wizrun, gitu ya, dosa. Adapun kalau thawab itu umum, thawab. Kalau disebutkan thawab itu umum. Bisa jadi balasan kebaikan atau balasan keburukan. Tinggal lihat konteksnya. Kalau di sini konteksnya pasti ya balasan kebaikan, begitu ya. Nanti kalau yang lain nanti bisa jadi balasan keburukan. Jadi lihat konteks. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang bait yang ketiga sampai bait yang kelima. Semoga bermanfaat, bisa dipahami, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita langsung masuk kepada babu ahkamin nun sakinati wa tanwin, atau ahkamun nun sakinati wa tanwin, hukum tentang nun sukun dan juga tanwin. Baik, tafadhal Ustaz. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya di bait ketiga, 4, dan 5, yang dapat kami simpulkan bahwa di bait 3 isinya tentang untuk siapa dan apa inti pembahasannya. Kemudian bait yang keempat, nama kitab dan sumbernya. Kemudian inti dari bait kelima adalah harapan pengarang dari dikarangnya kitab ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan tadi dari guru kita Al Ustadz Abdul Rahman Fadholi bisa
diterima, bisa dicatat dengan tinta emas tentunya karena penjelasannya luar biasa sekali ya. Berikut dengan penjabaran dan tambahan-tambahan yang sangat bagus sekali tadi disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu taala. Kemudian ada yang menarik, ada kuis yang disampaikan oleh Ustadz ya. Kuis yang pertama adalah kenapa kitab Tuhfatul Atfal cocok buat anak-anak. Yang kedua, kenapa kitab Tuhfatul Atfal cocok juga buat pemula meskipun usianya sudah lanjut. Insya Allah silahkan pemirsa yang tahu jawabannya bisa layangkan jawaban antum di nomor 081190079913 melalui pesan WA. Ya, pesan WA insya Allah bagi antum yang bisa menjawab dengan benar nanti dikoreksi oleh Ustadz. Insya Allah ada cindera mata menarik dari Ahsan TV nanti insya Allah. Baik Ustadz, insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan dengan talaki ya, talaki surat Al-Qiyamah insyaallah. Tapi kita undur izin rehat sejenak. Setelah ini insyaallah akan kembali dengan talaki surat Al-Qiyamah. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali di acara kesayangan kita, Talaki, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Insya Allah setelah ini kita akan mendengarkan tilawah surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19 yang akan dibacakan oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu taala. Seperti biasa kami mengundang antum semuanya untuk berinteraktif bersama kami. Silahkan nanti setorkan hafalan antum surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19 di nomor telepon 081190079912 atau tadi ada kuis ya, kami ulangi kembali kuisnya ya, bagi antum semua yang sudah mengetahui jawabannya silahkan ya jawab kuisnya, boleh dengan telepon ataupun boleh dengan WA ya. Silahkan, kuisnya adalah kenapa kitab Tuhfatul Atfal cocok untuk anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kitab Tuhfatul Atfal cocok bagi pemula meskipun usianya sudah lanjut ya. Silakan nanti boleh langsung telepon atau boleh WA di nomor yang sudah tertera di layar kaca Ahsan TV. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, untuk menyingkat waktu kita dengarkan tilawah surat Al-Qiyamah dari guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullahu ta'ala. Al-Ustadz falyatafaddal mashkura. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah kita akan masuk pada sesi talaqi tahsin dari surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19. Seperti biasa kami akan bacakan terlebih dahulu, kemudian kami akan jelaskan beberapa kata yang mungkin perlu kita berikan penegasan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala قادرين على أن نسوي بنانه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا bayanah. Ini adalah bacaan dari surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19. Oh, tadi sepertinya ada ayat yang terlewat ya. Kita ulang satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا bayanah. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman la uqsimu biyaumil qiyamah. Mudah-mudahan insyaallah la panjangkan 4 harakat untuk riwayat Hafs dan Asim dari jalur Syatibiyah. Uqo tebalkan qafnya, pantulkan uqsimu dan qalqalah sughra jangan diputus. Jangan uqsimu tapi uqsimu. Uqsimu biyaumil qiyamah. Qi jangan terlalu tebal. Biyaumil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة fa'nya dirkan nafsil lawa antum agak tekan sedikit huruf waw tapi tetap dialirkan lawamah wala uqsimu bin nafsil lawamah أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه أن نجمع عظامه pertama adalah ain fathah kemudian ain kasrah. Jadi karena ada 2 huruf yang berhadapan dan sama maka kita harus hati-hati. Kita harus jelaskan kedua-duanya. Najma'a 'idhamah. Najma'a 'idhamah. Biasanya kalau huruf pertamanya kita sudah fokus, ya sudah bagus bacaannya jelas, insya Allah huruf keduanya pun juga biasanya ikut akan jelas juga. Jadi kuncinya di huruf pertama. Bala di sini bala tidak wajib berhenti, namun boleh berhenti. Dikarenakan para ulama dalam ilmu waqaf dan ibtida sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, khususnya waqaf pada kata kalla dan juga bala dan juga kata-kata yang lain di dalam Al-Qur'an. Untuk bala qadirina ala an nusawwiya bananah ini boleh berhenti pada kata bala. Jadi bala qadirina bukan harus ya, tapi boleh berhenti pada kata bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Namun kalau dilanjut pun juga boleh. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Nanti ada bala yang dilarang untuk berhenti. Contohnya adalah bala yang bersambung dengan qasam, dengan sumpah. Bala wa rabbina. Qalu bala wa rabbina. Dan juga yang lain. Nah,
Lanjut. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bal yuridul tipiskan. Insanu liyafjura amamah. Amamah. Yas'alu ay. Huruf ya bertasydid, kita tekan sedikit tapi tetap dialirkan. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ay. يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر با tipiskan so tebalkan ra tebalkan فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر الشمس su tipiskan huruf sin dhammah tipiskan وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر di sini roh sedikit kita tekan al-mafar baik. يقول الإنسان يومئذ أين المفر Baik. Jadi setiap huruf yang bertasydid itu sebenarnya memang ada tekanan di situ, ada nazar di situ. Tapi kalau ketika waqaf seperti ini maka kita jelaskan huruf ra-nya karena ada dua, maka kita jelaskan ainal mafaru kalla la wazar. Baik. Untuk kalla di sini kita lanjut, tidak berhenti ya. Kalla la wazar. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يومئذ المستقر ada dua sukun di situ iltiqa'us sakinain yaumaidin ada nun sukun pada tanwin tersebut al-mafar hamzah wasal apalagi setelahnya juga ada lam ta'rif sukun maka takhallusnya adalah dengan diberikan harakat kasrah pada sukun yang pertama itu nun yaumaidinil mafar ila rabbika yaumaidinil mafar afan kalla la wazar ila rabbika yaumaidinil mustaqar afan ila rabbika yaumaidinil mustaqar maksudnya adalah ila rabbika yaumaidinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma'idin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insanu. Jangan lupa untuk ditipiskan. Yunabba'ul insanu yawma'idin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Basirah. ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك hati-hati saat mengucapkan huruf ra yang kasrah di sini kita tipiskan la tuharrik jangan la tuharrik tapi la tuharrik dan ada hamas pada huruf kaf yaitu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih dan lita'jala bih la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah hati-hati saat mengucapkan qaf yang dhammah kemudian ra-nya tebal waqu monyong ru-nya jangan dimonyongkan waqur لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Ustaz. Baik, Masya Allah, syukran, jazakallahu khairan Ustaz atas tilahannya yang Masya Allah bagus sekali ya dan beberapa penjelasannya, penjabarannya dari
kata dari surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 19. Baik pemirsa Ahsan TV, kini tibalah saatnya kami mengundang antum semuanya untuk mencoba menyetorkan hafalan surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai 19. Silahkan bagi antum yang sudah siap untuk setor hafalan di nomor 081190079112. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akh Rafiqul dari Makassar, betul? Naam. Baik, Akh Rafiqul mau baca surat Al-Qiyamah? Naam. Baik, nah langsung didengarkan oleh Ustaz. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر طفى القمر Ulangi tadi, bari. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. Ya, jelaskan sedikit. Huruf ain ya, wa jumi'a asy-syamsu. وجمع الشمس والقمر. Jangan terlalu ditekan ya. Jangan terlalu ditekan huruf ainnya. Wa jumi'a asy-syamsu. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Nah, barakallahu fiik Syekh Rafiqul. Baik, untuk huruf ainnya alhamdulillah sudah lumayan bagus, tinggal nantinya dilemaskan sedikit ya, agak dilembutkan lagi, jangan terlalu ditekan supaya pas insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Rafiqul ada pertanyaan lagi? Yakfi, alhamdulillah. Insyaallah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Akh Rafiqul di Makassar yang sudah mencoba membacakan surat Al-Qiyamah ya, dengan ada beberapa catatan dari Ustadz ya, mudah-mudahan Akh Rafiqul bisa menjadikan catatan tersebut sebagai perbaikan. Thayyib, di belakang Akh Rafiqul apakah sudah ada yang masuk? Baik, sudah ada yang masuk, kita angkat kembali. Halo. Rafiqul apakah sudah ada yang masuk? Baik, ada yang masuk, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana, Pak?
Andika di Batam, Ustaz. Ya, sebelumnya mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, cukup mendengarkan lewat pesawat telepon saja agar tidak terjadi feedback ya. Mohon dikecilkan kembali volume televisinya. Ya, dengan siapa dan di mana, Pak? Sandy Andika di Batam, Ustaz. Dengan Pak Sandy Andika di Batam. Ya, mau membaca surat Al-Qiyamah? Nah, Baik, tafadhol langsung didengarkan oleh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi lagi tadi untuk ainnya jangan masuk hidung ya. Jangan a'u. Antum nanti latih dengan cara menutup hidung. A'udzu billahi minasy syaitanir A'u. Coba ulangi lagi. A'udzu. A'u. A'udzu Nah, A'udzu seperti itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ulangin. Untuk qafnya jangan diputus ya. Jangan uko, tapi uko. La uqsimu biyaumil qiyamah. Perhatikan, Mbak. Bukan uko, tapi uko simu. Uko simu. Baik. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, seperti itu. Terus. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. sama jimnya juga. Jangan tapi najma'a. Jadi qalqalah sughra, qalqalah yang wasal, jangan diputus suaranya. Najma'a. Coba najma'a. Najma'a. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Iya. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa فإذا برق البصر Coba roknya. fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wasar. Zanya jelaskan. Kalla la wasar. Nah. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. La tuharrik bihi lisanaka. Getaran pada kasrahnya antum lembutkan sedikit ya. La tuharrik bihi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lita'jala bih. Nah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه fattabi'. Ainnya jelaskan. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Jayid. Barakallahu fiik. Ini antum aslinya Jawa ini ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Tapi kelihatan di logatnya ya Ustaz ya. Jadi huruf jimnya antum nanti agak latih supaya tidak medok ya. Jangan sampai j. Iya, Masya Allah. Nah, ada pertanyaan? Ya, Pak Andika, ada pertanyaan Pak Andika? Makhraj yang paling fatal sekali huruf apa, Ustaz? Yang perlu dibenahi? Ya, kalau makhraj alhamdulillah sudah bagus. Hanya sifatnya. Sifat huruf jim itu antum hilangkan hamznya. Jadi jangan ada hamznya. Itu huruf jim. Terus yang kedua sifat qalqalah, pada qalqalah sughra itu antum perhatikan jangan diputus suaranya. Jadi najma'a uqsimu. Jangan uqsimu. Itu nanti kalau buat qalqalah kubra saat waqaf falaq. Tapi kalau sughra wasal uqsimu gitu ya. Najma'a. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Baik, terima kasih banyak Pak Andika atas partisipasinya ya, Pak Andika dari Batam, Masya Allah, yang sudah mencoba membacakan surat Al-Qiyamah. Baik, satu di belakang Pak Andika, apakah sudah ada? Baik, sudah ada yang masuk, kembali kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, ada di mana Pak? Abu Faira di Rokan Hilir Ustaz. Abu Faira di Rokan Hilir ya, Sumatera ya? Riau Ustaz. Oh Riau ya, Masya Allah. Baik, mau mencoba baca surat Al-Qiyamah Pak? Insya Allah Ustaz. Baik, tafadhol langsung didengarkan sama Ustaz. Silakan Pak, langsung dibaca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama ya, perhatikan ainnya, jangan masuk hidung. Alirkan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ulangin, uqo. Sama juga ya, kalau surah jangan diputus. Uqsimu. La uqsimu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ulangi lagi Pak. Jadi jangan uqo. Jangan ko, tapi ko. Uqsimu. La uqsimu biyaum. Ulangi sebentar. La tipis. La. Jangan lo. La. Nah, tipis kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Sekali lagi. Untuk lanya alhamdulillah sudah bagus. Tinggal uqsimu. Coba fokus di uqsimu. 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 Nah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Baik. Wala uqsimu bin nafs. Tipiskan. Wala, lanya tipis. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Bin nafsil lawwamah. Bin nafsil lawwamah. Nah.
Ayahsabul insanu Insanu. Agak jauhkan sedikit dari huruf nun. Jangan in, kalau itu masih nempel di nun itu. Jauhkan sedikit. Insanu. Siap-siap ke sin. Insan. Ayahsabul insanu Bukan insanu. Bukan in, tapi insanu. Jauhkan sedikit dari makhrajnya huruf nun. Jangan antum tempelkan ya. Ini nempel nih. Insanu. Jauhkan. Insa. Nah, seperti itu. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Gunnah jangan lupa panjangkan. Allan najma'a. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Masih qalqalah sughronya. Najma'a 'idhamah. Alan najma'a 'idhamah. Baik, perhatikan. Najma'a. Jangan j, hilangkan j-nya, tapi j. Najma'a, bukan baik. Jangan diputus tapi najma'a. Alan najma'a 'idhamah. Allan. Di situ lamnya tasydid. Iya. Allan najma'a 'idhamah. Sekarang fokuskan lagi pada najma'a. Coba baca najma'a, Pak. Najma'a. Nah, seperti itu. Jadi antum jangan putus, jangan tapi najma'a. Baik. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Nah, terus Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Yep. Bal yuridul insanu jangan nempel. Insan. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'iza bariqal basar. Dan ba. Fa'iza bariqal basar. Jangan bo. Ba. Tipiskan ya. Dan bariqal. Ba. Bariqal. Fa'iza bariqal basar. Bariqal. Fa'iza bariqal basar. Nah. Wa khasafal qamar. Qamar. Wa-nya tebalkan. Qamar. Nah. Wa khasafal qamar. Nah. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Nah. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Dan mafar. Tapi fa-nya tipis dulu. Mafar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Nah. Kalla la wazar.
Baik. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Sinnya tajamkan. Mustaqar. Mustaqar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala jauhkan sedikit. Insan. Balil insanu ala nafsihi basirah. 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 Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'azirah. La tuharrik bihi lisah. La tuharrik. Tipis. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala. La tuharrik. La tuharrik. La tuharrik. Dan tuhar. Ini ra-nya tipis. Jangan tuhar. Tebal itu. Tuhar. Antum tarik sedikit. Tuharrik. Tuharrik. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Lita'jala bih. Pendek. Lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ulangin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Wa qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Wa qur'an. Tipis. Wa qur'anah. Fa'iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Baik. Barakallahu fiik. Nah, Allah. Ada yang mau tanyakan, Syekh? Banyak berlatih ya? Enggak lah, Ustaz. Baik. Terima kasih, Antum banyak Ustaz. latihan, khususnya pada qalqalah yang sufra. Jangan antum putus suaranya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khairan, Pak. Iya. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada ya, tadi Abu Rufaidah ya kalau tidak salah dari Riau ya, insya Allah sebagai penelpon setoran hafalan yang terakhir karena waktunya sudah malam ya, dan insya Allah untuk waktu ada beberapa menit kita sisakan untuk menjawab atau membaca jawaban dari kuis yang insya Allah nanti akan dikoreksi oleh Ustadz ya. Akan tetapi pemirsa TV dimanapun antum berada, kami izin rehat sejenak. Setelah ini akan kita bacakan kuis atau jawaban yang sudah masuk dan insya Allah akan sekalian dikoreksi oleh Ustadz ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali lagi di sesi yang terakhir. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Talaki, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Tibalah saatnya kami membacakan jawaban dari dua kuis yang telah ditanyakan oleh Ustadz. Ya, kuis yang pertama, kenapa kitab Tuhfatul Atfal ya cocok
cocok untuk anak-anak. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa kitab Tuhfatul Atfal ya cocok buat pemula meskipun yang belajar sudah lanjut usia? Sudah ada dua penjawab Ustadz. Yang pertama dari Pak Sandy Andika di Batam, Kepulauan Riau. Jawabannya yang pertanyaan pertama, beliau menjawab kenapa cocok untuk anak-anak? Karena kata beliau berupa nadham atau bait-bait syair yang indah, yang insya Allah mudah dihafal oleh anak-anak. Kemudian jawaban yang kedua, kenapa cocok untuk pemula? Beliau mengatakan cocok juga untuk orang dewasa yang baru belajar membaca Al-Quran, karena isi pembahasannya adalah dasar-dasar ilmu tajwid. Ini jawaban yang pertama dari Pak Sandi Andika di Batam, Kepulauan Riau. Gimana Ustaz, mau langsung ditanggapi Ustaz? Baik, nah. Alhamdulillah untuk Pak Sandi Andika ya. Jawabannya benar, Masya Allah. Alhamdulillah jawabannya benar, tapi kurang tepat sedikit ya. Tepat sedikit. Tidak sebagaimana yang kami inginkan. Nah, baik. Kita lihat dulu jawaban yang lain. Baik, Ustaz. Yang kedua dari Pak Rahmaneni di Tambun ya, Pak Rahmaneni di Tambun. Jawaban yang pertama, karena dari nama atfal bentuk jamak dari tiflun, makna hakiki artinya anak-anak. Itu jawaban kuis pertama, Ustaz. Yang kedua, karena dilihat dari makna majazi atau bukan sebenarnya artinya pemula. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sendiri, beliau berkata pemula misli sepertiku. Itu jawaban dari Pak Rahmani dari Tambun, Pak Rahmaneni ya dari Tambun. Ibu Ustaz. Ya, apa yang beliau katakan itu benar, tapi bukan jawaban dari soalnya ya. Nah, jadi soalnya alasannya kenapa cocok gitu. Nah, Ustaz. Baik. Ustaz, atau biar penjawab ini lebih jelas Ustaz, mungkin jawaban yang paling tepat seperti apa Ustaz? Ya, pemirsa Asan TV ya, sepertinya ada sedikit gangguan. Alhamdulillah sudah tergabung kembali. Yang tepat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang kami inginkan adalah yang pertama, kenapa kok Tuhfatul Atfal ini cocok untuk anak-anak gitu ya? Dikarenakan dalam Tuhfatul Atfal ini berisi tentang hukum-hukum bacaan. Jadi teori tentang hukum-hukum bacaan. Di mana tidak ada bab tentang makhorijul huruf, sifatul huruf, dan tafkhim serta tarqiq, tebal tipis. Karena anak-anak kecil itu mereka tidak perlu tahu untuk masalah teori dalam makhorijul huruf. Ini makhrajnya di mana, kemudian sifatnya, apakah ini rokhawah, isti'ala idbaq, kemudian infitah, kemudian syiddah. Nah, seperti itu belum terlalu penting untuk mereka. Jadi prioritasnya untuk anak kecil adalah mereka dalam hal makhorijul huruf, sifatul huruf, dan tafkhim tarqiq, mereka langsung ditalkin saja oleh gurunya, orang tuanya. Tapi kalau hukum-hukum bacaan mereka sudah berhak tahu ketika kita ajarkan, misalkan cara membaca min ba'di menjadi mim ba'di. Mereka akan bertanya, loh ini kan nun sukun ketemu dengan ba, kok jadi mim, kok jadi m. Nah, oh ini namanya iklab. Seperti itu. Jelas? Iya, atau misalkan meong qabli, lah kok jadi samar dan tebal gitu. Oh, karena ini ikhfa hakiki namanya. Baik. Itu yang pertama. Adapun cocok juga untuk para pemula dikarenakan para pemula itu mereka baca Al-Qur'an yang penting lancar, stabil, panjang pendek sama gunnah itu sudah cukup. Mereka belum terlalu fasih dulu tidak mengapa. Kita tahu bahwa di Indonesia ini standarnya orang itu panjang pendeknya stabil, gunnah-gunnahnya stabil, tapi giliran masalah fasahatul huruf, mereka belum terlalu fasih. Ya. Tidak masalah. Itu untuk tahapan selanjutnya. Bagaimana cara memfasihkan huruf itu untuk tahapan selanjutnya. Yang penting dia baca Al-Qur'annya lancar, kemudian panjang pendek sama gunnahnya itu stabil. Nah, wallahu a'lam bishawab. Adapun yang jawaban yang pertama tadi benar, yaitu bahwa ini berbentuk bait syair yang indah, kemudian mudah untuk dihafal, ya itu benar. Jadi memang kenapa cocok untuk anak-anak dan juga pemula, karena bentuknya bait syair, mudah untuk dihafal, kemudian ringkas. Nah, hukum-hukum bacaan untuk para pemula. Nah, Allah alam bisawab. Jadi insyaallah untuk Pak Sandy Andika ya, tadi insyaallah dapat hadiah.
Oh gitu. Nah. Tayyib, Masya Allah, tayyib. Syukran Ustaz atas pemaparannya ya. Jadi Pak Sandy Andika yang insya Allah berhak mendapatkan cindera mata dari Ahsan TV ya, nanti insya Allah menghubungi kembali tim Ahsan TV biar hadiahnya bisa dikirim ke alamat Pak Sandy Andika di Kepulauan Riau di Batam. Baik Ustaz, alhamdulillah kita sudah menuntaskan pembahasan kita di malam hari ini, yakni bait ketiga sampai bait kelima dan tilawah surat Al-Qiyamah ayat 1 sampai ayat 19. Mungkin sebagai penutup ada ikhtitam dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk bab muqaddimah ini. Dari bait 1, 2, kemudian 3, 4 dan 5. Alhamdulillah. Pesan kami adalah semoga kita senantiasa istiqomah di dalam mempelajari Al-Quran ini. Jangan sampai merasa bosan, jangan sampai merasa putus asa jika susah, jangan sampai merasa kita merasa seperti sudah cukup dan sebagainya. Jangan. Jadi terkadang ilmu itu terhalang memang dari orang-orang yang sudah merasa pintar, sudah merasa cukup gitu ya, karena sudah merasa tidak perlu, akhirnya apa? Akhirnya tidak belajar. Atau orang yang terlalu malas, terlalu malu, kemudian juga putus asa karena terlalu susah sehingga tidak belajar lagi. Nah, jadi hati-hati dengan beberapa sifat yang buruk tersebut, baik itu malas, malu, putus asa, kemudian juga merasa sudah bisa, merasa sudah cukup, akhirnya tidak belajar lagi. Ini semua berlaku untuk kami pribadi juga agar kita terus belajar meskipun kita sudah mengajar. Jangan lupa, karena orang yang belajar, orang yang mengajar maksud saya, karena orang yang mengajar itu paling berhak untuk belajar. Bagaimana dia memberi sedangkan dia tidak memiliki. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu ya tidak akan mampu untuk memberi. Maka teruslah memperbaiki, teruslah mengupgrade, diperbarui terus ilmunya, baru kemudian kita bisa menyalurkan kepada yang lain insyaallah. Nah, begitu sih. Baik Ustaz, Masya Allah, syukuran atas nasihat antum di di akhir pertemuan di malam hari ini. Ya mudah-mudahan nasihat antum bisa kita semuanya untuk mengamalkannya, dan Masya Allah syukron jazakallahu khairan Ustaz atas faidahnya yang luar biasa ya, atas pemaparan antum dan ilmu-ilmu antum. Kita berdoa mudah-mudahan antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesempatan untuk berbagi faedah kepada kami, terutama kepada pemirsa Ahsan TV yang insya Allah butuh dengan ilmu ini. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, ingin rasanya kita terus membersamai antum di acara talaki, akan tetapi waktu yang membatasi kita dan sudah malam alhamdulillah, dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang sudah masuk dan kami belum bisa memberikan jawaban karena keterbatasan waktu. Insya Allah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kami tanyakan kepada Ustadz. Syukron jazakumullah kepada antum yang sudah berpartisipasi untuk tilawah Al-Quran dan yang senantiasa menyimak tayangan Ahsan TV. Kami yang bertugas berundur diri dan mengucapkan syukron jazakumullahu khairan. Kami tutup acara talaki di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.